Big Bangers, di hadapan saya ada sebuah benda yang saya sudah ceritakan sejak awal bahwa benda ini punya manfaat dan di balik benda ini ada penciptanya. Cuma fungsi dan perannya apa dan nama benda ini juga apa kita belum tahu. Ada dua anak muda saya dengar ya yang menciptakan alat ini. Tapi siapa mereka? Sebelum kita panggil, mari kita lihat dulu snapshot berikut ini. 5 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, yaitu Muhammad Fathahillah, Hasan Albin Said, Rosihan Arbi Harahap, Lutfiatul Maftukah, dan Hafiz Tandianto Putra menciptakan Elektris atau pohon elektrik penyerap polusi udara. Prinsip kerja alat ini terdiri dari sistem fotosintesis dan sistem respirasi. Untuk sistem fotosintesis, alat ini menggunakan panel surya yang berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang digunakan untuk memberikan tenaga kepada perangkat. Sedangkan sistem respirasi menggunakan silika gel yang berfungsi menyerap dan mengendapkan karbon dioksida ataupun karbon monoksida. Satu alat elektris mampu menyerap sekitar 300 liter lebih gas karbon di udara dengan jumlah aerogel diabsorber sebanyak 600 gram. Selain mampu menyerap polusi udara, elektris juga dapat digunakan sebagai alat penerang di malam hari dari energi listrik yang dihasilkan secara mandiri. Oh, ternyata namanya elektris, ya, pohon elektrik gitu ya, elektris. Oke. Dan fungsinya tadi sudah dijelaskan, tapi bagaimana cerita di balik penemuan ini? Mari kita sambut langsung Hasan dan Fatah. Wow, Fatah, apa kabar? Langsung dari Malang ini ya, Hasan. Semangat. Semangat. Iya, menarik. Ini pohon elektrik gitu ya? Iya. Elektris. Elektris, elektronik. Oh, elektronik, pohon elektronik gitu ya. Nah, dari mana muncul gagasan untuk membuat alat ini? Fungsinya dulu. Jadi yang pertama kali itu kalau mahasiswa ada namanya PKM, itu program kreativitas mahasiswa. Jadi dari situ kita mencari ide, kemudian terpikir ada masalah di, kalau nggak salah ada kebakaran hutan di Riau. Kemudian bagaimana kita membuat suatu alat untuk menghisap polusi tersebut, tapi yang berbeda gitu. Jadi kita mikir-mikir, kemudian gimana kalau kita membuat sama polusi, penyerap polusi tapi berbentuk seperti pohon gitu. Kemudian saya juga terinspirasi dari ini payung Madinah. Payung Madinah. Jadi kan bentuknya pengennya awalnya itu desainnya seperti itu, tapi karena kita backgroundnya teknik elektro, jadi kita seadanya seperti ini. Iya, iya. Siapa yang paling membutuhkan alat ini? Pihak siapa? Apakah perusahaan atau Pemerintah daerah, perusahaan? Kalau kami sih inginnya nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, misalnya untuk kita pasang di sepanjang jalan atau di kawasan industri juga bisa, yang menghasilkan polusi udara, serta di taman. Nah, coba bagaimana cara kerjanya ini? Kita dapat mengujinya dengan memberikan asap dari pembakaran, seperti kan rokok, idenya dari kebakaran hutan ya. Ya, ini anggap saja kebakaran hutan. Oh iya, iya. Iya. Ini udah nyala mesin ini? Sudah. Dari mana tahu kalau nyala? Ini ada indikatornya. Ada on-nya. Ini pakai listrik, pakai tenaga surya ya? Kok, aduh. Ternyata pertanyaannya semuanya nggak ada yang Iya. Padahal mataharinya sudah ada, ini lagi ditutupin mataharinya. Ketika asap Iya. ada di sini, maka kipas akan bekerja menyedot asap. Ya. Oh, otomatis itu ya? Ya. Begitu ini deteksi sensornya, Begitu ada asap, dia langsung sensor menghisap. deteksi, ya. Kemudian setelah dihisap diapakan? Jadi nanti masuk ke dalam sini, ini ada sebuah tabung isinya silika aerogel. Jadi ini menyerap atau dihisap ke dalam, kemudian turun, diolah sedemikian rupa melalui proses apa? Diadsorpsi, yaitu Serap. Adsorpsi. adsorpsi. Oke. Itu istilah penyerapan pada permukaan silika aerogel. Terus? Kemudian
karbon yang telah diserap dia akan mengalirkan udara bersih keluar. Oke, yang Nyaring, kotor istilahnya nyaring. disaring, terus dikeluarkan lagi dengan kondisi yang lebih baik. Ya. Itu bisa berulang-ulang. Berapa lama ini kemudian harus mungkin ada saringan atau apa di dalamnya yang harus dibersihkan atau Jadi ditambahkan? silika aerogel ini bisa digunakan sampai titik jenuhnya. Berapa lama itu? Terus Atau tergantung polusi yang iya diserap? tergantung polusi. Kalau sudah sampai titik jenuh, kita tinggal panaskan lagi, kita bisa gunakan lagi untuk menyerap karbon. Oh, beberapa kali ya? Iya. Baik. Terus ini kan tadi diperagakan mengikuti arah matahari ya? Iya. Ya. Jadi sinar matahari yang paling keras dia akan terus mengikuti gitu ya? Otomatis ya. Supaya optimal itu serapan dari energi mataharinya, panas ya? Betul. Coba bisa dipraktekkan nggak? Tadi saya lihat bisa dipraktekkan. Gerak. Jadi Mungkin studio diredupkan sedikit ya, supaya cahaya ini lebih dominan. Oke, ini anggap aja matahari, cahaya Anggap matahari. Tapi api sekarang matahari. Saat begitu dia mendeteksi sinar yang paling keras. Oh, iya. Tepuk tangan. Baik, bisa juga dari dua arah ya. Ya. Nah, jadi ditempatkan pada posisi matahari bergerak seperti ini ya. Jadi dia akan otomatis ngikutin terus. Ya. Jadi dia mendapatkan sinar optimal. yang optimal ya. Iya. Walaupun dipakai datar gini sebenarnya bisa juga, tetapi tidak optimal karena matahari bisa aja dari arah sana ya. Ini betul-betul mengikuti arah matahari. Komentar dari mentor apa ya? Seberapa jauh ini dari sempurna? Ekspektasi awal itu untuk pergerakannya kita bisa pengennya kita mulus karena kita dananya terbatas. Jadi kita beli alat dinamonya, ya motornya itu seadanya. Jadi mungkin Perlu berapa tadi? mungkin emang geraknya agak kasar gitu. Jadi enggak. Tapi kalau mesinnya lebih berkualitas atau dengan kemampuan yang lebih, maka dia akan lebih mulus Iya, gitu ya. jalan Ini kan cuma baik. patah-patah gitu ya. Ya, Namanya juga prototipe. Seharusnya nggak masalah ya, Iya, karena nanti kan kalau ada esensinya aja. pendanaan kita bisa beli. Tapi maksudnya bicara soal daya serapnya, misalnya berapa banyak asap yang bisa diserap dengan alat seperti ini, harus berapa banyak mesin yang harus dibuat, atau mungkin teknologi yang harus ditambahkan misalnya yang memang sampai sekarang belum bisa diserap. dengan alat yang segini itu dapat menyerap karbon sebanyak 300 liter. Tingkat polusinya nggak bisa diukur secara digital dan keluar gitu ya? Iya. Bisa. Jadi kalau bisa ya. Di sini ada Jadi kalau indikator. yang sehat itu berapa tingkatnya, terus yang dia bisa mengeluarkan oksigen yang bagus itu berapa Di sini takarannya? ada indikator berapa polusi udara, jadi berapa ppm dari karbon dioksida maupun karbon monoksida. Dan Pada dia akan titik diolah. tertentu dia berhenti ya. Ya, Kalau sudah aman, dia merasa aman, maka penyerapannya berhenti. begitu lebih tinggi dari batas aman tadi, dia baru bekerja lagi. Kalau Jadi hemat energi. kalau dibilang fokus kan sebuah alat yang punya inovasi kayak gini kadang-kadang fokus sama untuk polusinya ini atau untuk yang menyerap energi melalui solar panel ini. Mana yang lebih menjadi core-nya produk ini? Karena kan kita bingung, ini yang energi yang dihasilkan dari matahari yang bisa gerak ngikutin arah sinar atau justru polusinya yang sebenarnya menjadi core produk ini. Jadi alat ini ya multifungsi ya. Multifungsi, jadi bisa penyerap energi, penerang lampu jalanan, juga bisa penghasil penyerap polusi. Jualan itu? utamanya yang mana? Jualan utama? Kalau jualan utamanya itu penyerap polusinya sih. Baik. Tadi cerita mahasiswa Universitas Brawijaya yang menghasilkan sebuah karya yang dinamakan Elektris. Kita akhiri juga episode Big Bang Show kali ini. Semoga menginspirasi kita semua. Do more, do good, Big Bang.